Kalau sekarang kamu lagi dicuekin, ingat satu hal, diamnya orang lain bukan ukuran dari nilai dirimu. Kamu nggak berlebihan, kamu cuma lagi berharap pada orang yang belum siap. Dia cuek, tapi aku masih jadi wallpaper pikiran dia. Aku diam, bukan berarti kalah, tapi aku lagi hemat energi. Dia slow respon, aku pasti link. Bukan ghosting, ini mode hemat perasaan. Dia cuek, aku tenang. Semesta panik. Aku gak ngejar, aku lagi ngasih dia waktu sadar. Hai, aku Febriani Lia. Di sini kita akan banyak bahas tentang teknik-teknik manifestasi, rahasia alam semesta, dan juga mental health. Jangan lupa kamu subscribe dulu dan tekan tombol lonceng biar kamu dapat notifikasi ketika aku posting video terbaru. Kenapa sih orang bisa cuek? Orang cuek itu bukan karena nggak peduli, ada beberapa alasan yang sering banget terjadi. Satu, lagi jaga ego. Sebenarnya dia merasa tapi gengsi. Jadi cuek dipakai sebagai tameng biar kelihatan kuat. Nah yang kedua, takut terikat atau takut perasaan sendiri. Ada orang yang mundur saat mulai merasa cuek sama dengan cara kabur paling aman menurut dia ya. Nah yang ketiga, capek emosional. Bukan sama kamu aja, bisa jadi hidupnya lagi berat. Jadi dia mematikan respon buat bertahan. Yang keempat, merasa aman karena kamu ada. Ini yang nyebelin. Dia cuek karena merasa kamu tetap di situ, mau nunggu, mau ngerti. Ih, capek banget. Yang kelima, gaya komunikasi. Ada yang memang gak ekspresif, diam dianggap normal, bukan tak ada masalah. Tapi bikin bingung, kadang cuek dipakai sebagai bikin kita kepikiran, biar posisi dia di atas. Yang penting kamu tahu, cuek itu tentang dia, bukan tentang nilai kamu. Orang yang siap secara emosional gak bikin orang yang dia sayang merasa diabaikan. Ada cuek yang masih takut kehilangan, ada cuek yang udah bener-bener cuek. Nah, bedanya di mana? Sini aku jelasin pelan-pelan. Ini perbedaan cuek karena takut kehilangan versus cuek karena sudah tidak niat biar hati kamu lebih tenang. Satu, cuek karena takut kehilangan, ini biasanya masih ada rasa, tapi dia bingung atau egonya malah lagi tinggi. Ciri-cirinya tetap mantau kamu. Story, online, update, balas lama, tapi tidak benar-benar menghilang. Kadang hangat, kadang dingin, tarik ulur, cemburu tapi gak mau ngaku. Begitu kamu menjauh, dia mulai resah. Energinya konflik batin. Dia belum siap kehilangan, tapi belum siap berjuang. Dua, cuek karena niat. Ini lebih ke emosi sudah turun dan tidak ada dorongan untuk mendekat. Ciri-cirinya tidak penasaran sama hidupmu, tidak bereaksi walau kamu menjauh. Balasannya datar, formal, atau sekadar basa-basi. Tidak ada usaha memperbaiki komunikasi, kamu yang selalu memulai. Energinya netral, cenderung menjauh, bukan tarik ulur. Coba kamu berhenti memberi akses sebentar. Kalau dia mulai mencari, ada rasa artinya. Kalau tetap tenang, berarti dia sudah melepas. Orang yang takut kehilangan akan mendekat saat kamu berhenti mengejar. Orang yang tidak niat akan pergi. Dan itu bukan kegagalanmu, tapi penyelamatan. Aku tetap tenang meski dia diam. Nilai diriku tidak ditentukan oleh respon siapapun. Aku aman, utuh, dan berharga. Aku memilih diriku terlebih dahulu. Energi tenangku membuat orang ingin mendekat. Aku tidak mengejar, aku menarik. Yang ditakdirkan tidak akan melewatkanku. Dia merasakan kedamaianku meskipun kami tidak bicara. Perasaannya kepadaku mengalir alami. Jika dia memang milikku, dia akan kembali dengan sikap yang lebih dewasa. Yang lebih powerful, aku percaya pada waktuku, bukan pada ketakutanku. Ucapkan 3-5 kali, lalu lepas. Afirmasi bekerja saat kamu sudah tidak menunggu hasil. Atau kamu bisa pakai metode SATS atau State Akin to Sleep yang aman, tenang, dan tidak mengejar. Khusus buat dia yang sedang cuek. Ini sederhana. Waktu terbaik malam sebelum tidur atau saat tubuh capek tapi pikiran masih sadar. Posisi kayak setengah ngantuk gitu. Dan rebahan nyaman, pejamkan mata, tarik
Nafas 4 detik, tahan 2 detik, hembuskan 6 detik selama 3 kali atau sampai badan terasa rileks. Habis itu masuk ke kondisi sats. Ucapkan pelan di hati, aku aman, aku tenang, aku tidak mengejar apapun. Rasakan seperti hampir tertidur tapi masih sadar. Lalu visualisasi singkat 5-7 detik. Gak usah panjang-panjang, pilih satu adegan kecil. Contoh, HP kamu berbunyi, muncul nama dia. Pesannya singkat, aku kangen, maaf ya kemarin aku dingin. Atau dia menatap kamu dan bilang, aku nyesel ngejauhin kamu. Jangan lihat proses, langsung ke hasil akhir. Tambahkan rasa ini kuncinya, bukan deg-degan. Rasakan lega, tenang, oh akhirnya. Cukup satu rasa, jangan dipaksa. Yang keenam, kunci dengan afirmasi lembut. Ucapkan 1 kali aja, ini wajar terjadi untukku. Atau aku memang pantas diperlakukan seperti ini. Yang ketujuh, lepas dan tidur. Jangan diulang-ulang, jangan dites, biarkan pikiran tenggelam ke tidur. Yang harus dihindari, melakukan sat sambil berharap hasil cepat. Visualisasi panjang dan dramatis. Bangun tidur langsung cek HP, mengulang karena takut gagal. Intinya bukan memaksa dia berubah, tapi memindahkan kamu ke versi yang sudah tenang dan dipilih. Kamu boleh balas di kolom komentar. Aku mau nanya nih, pernah nggak kamu ngerasa capek ngejar seseorang yang cuek tapi kamu tetap bertahan? Siapa di sini yang begitu? Terus kalau dia benar-benar peduli, menurut kamu, dia bakalan sedingin ini nggak? Jawab jujur ya. Selama ini kamu menunggu dia berubah atau kamu yang terus menurunkan standar? Nah loh, siapa yang sering lebih mikirin siapa sekarang? Kamu atau dia? Coba jujur, cuek dia bikin kamu tenang atau justru makin gelisah? Nah, kalau sahabatmu ada di posisi kamu, nasihat apa yang bakalan kamu kasih ke dia? Coba. Atau kamu sedang memperjuangkan cinta atau sedang memperjuangkan kebiasaan takut kehilangan? Kalau hari ini kamu berhenti ngejar, apa yang paling kamu takutin terjadi? Dan pertanyaan terakhir, berapa lama lagi kamu mau bertahan di hubungan yang membuat kamu merasa sendirian? Kamu boleh jawab satu persatu di kolom komentar. Jawab jujur, sejujur-jujurnya. Jangan langsung menyalahkan dirimu. Seringkali yang perlu diperbaiki bukan caramu mencintai, tapi batasanmu. Cinta yang sehat tidak membuatmu terus-menerus menebak-nebak, tidak membuatmu cemas setiap kali HP berbunyi, dan tidak memaksamu mengejar perhatian yang seharusnya datang dengan sukarela. Berhenti mengejar bukan berhenti peduli. Itu tanda kamu mulai menghargai dirimu sendiri. Kalau dia memang ditakdirkan untukmu, jarak tidak akan menghilangkanmu dari hatinya. Tapi kalau jarak membuatnya pergi, berarti dia bukan kehilangan kamu. Kamu yang sedang diselamatkan. Tenanglah, yang tulus akan mendekat tanpa perlu kamu kejar. Kalau sekarang kamu lagi dicuekin, ingat satu hal, diamnya orang lain bukan ukuran dari nilai dirimu. Kamu nggak berlebihan, kamu cuma lagi berharap pada orang yang belum siap. Mulai hari ini, tarik energimu kembali, tenang, bernafas, dan pilih dirimu sendiri. Karena saat kamu berhenti mengejar, yang benar-benar ditakdirkan akan menemukan jalannya kembali ke kamu. Kalau video ini kerasa kena, berarti kamu gak sendirian. Like, share ke orang yang butuh dikuatkan. Dan tulis di kolom komentar, aku memilih tenang. Terima kasih sudah menonton. Aku Febrianilia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.